أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه. وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الخمسة. أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا ينجلي له المعلومات لنقصانه. Jadi hanya sunyilah hati daripada ilmu alati yang sunyi ianya ilmu darinya hati-hati, karena ini sebab yang lima. Ada likun gepegah bahwa cermin itu tidak menangkap gambaran benda yang diletakkan di hadapan cermin karena limang buah kesalahan. Kesalahan yang pertama karena cerminnya menteng belum selesai, belum jadi, masih kurang dalam proses pembuatannya, atau sudah jadi tapi kotor, ataupun sudah jadi sudah bersih tapi cara meletaknya miring, tidak bersetentangan dengan benda, atau sudah benar meletaknya sudah benar tapi terhalang oleh benda yang lain. Jadi begitupun hati ya, yang ditamsilkan bagaikan cermin untuk memancarkan, untuk memantulkan ilmu dalam hati itu akan gagal terpantulkan ilmu dalam hati kita oleh lima perkara, oleh lima sebab tadi. Sebab yang pertama karena ada kekurangan di hati. Contoh hati yang kurang itu adalah seperti hati seorang anak yang masih kecil yang belum teranglah baginya anak kecil oleh segala maklumat karena terjadi kekurangannya pada hati tersebut. Jadi hati anak kecil itu belum sempurna, masih dalam proses penyempurnaan yang memungkinkan bagi si anak kecil tersebut untuk mendapatkan ilmu. Wasani, dan memulai yang kedua, sebab yang kedua kenapa hati itu tidak memantulkan cahaya ilmu, likaduratil ma'asi wal khamsi, karena kekotoran, kemaksiatan dan kekejian. Menyesalahkan dengan khabsi kan ngebegah bahwa adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan, yang kena istilahnya dengan khabsu. Beda dengan ma'asi. Ma'asi kan mutlak, dosa mutlak, kemaksiatan. Ya misalnya mungkarat wal khaba'is ya, mungkarat yang kriminalitas, punya khaba'is yang seksualitas.
Jadi maksiat dan keji allati ya tara kamu ala wajhil kalbi, yang sudah berlapis-lapis ya. Ala wajhil kalbi, di atas permukaan hati. Hingga surati syahwati, karena banyak sekali dorongan keinginan ya, dorongan syahwat-syahwat. Itu dosa dan kekejiannya kan bagaikan noda, kotoran yang mengotori hati. Semakin banyak kotoran yang berlapis-lapis di atas hati, maka semakin menutup permukaan hati itu untuk bisa memantulkan cahaya ilmu. Wa inna dzalika yamna'u sifa'al qalbi wa jala'ahu fa yamtani'u zuhurul haqqi fihi li zulmatihi wa tarakumihi. Maka sungguh demikian kemaksiatan itu mencegah ia akan bersihnya hati dan terangnya hati. Fa yamtani'u, maka tercegah ianya hati akan bermunculan kebenaran di dalamnya hati, karena sudah menjadi gelapnya hati dan karena sudah berlapis-lapisannya hati, berlapis-lapisan dengan kotoran, kemaksiatan. Wa ilaihi isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepadanya kotor hati, yang kotor itu mencegah ilmu daripada mencegah hati daripada zahir kebenaran ilmu di hati itu disyarahkan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qarafa dzamban farakahu aqlun la ya'udu ilaihi abada. Barang siapa yang melakukan ia akan satu dosa niscaya dipisahkan akannya orang itu oleh akal yang tidak kembali ianya akal kepadanya seseorang selama-lama. Setiap dosa yang dilakukan, akal kitanya berpisah meninggalkan kita, dan akal yang berpisah itu dia tidak akan kembali sampai kapanpun. Yang akalnya potensi untuk mendapatkan ilmu pada masa itu, jadi kesempatan yang sudah hilang dia tidak akan pernah kembali. Oh, besok lusa kita sadar taubat dari maksiat itu, kemudian mendapatkan membersihkan lagi hati kita, mendapatkan ilmu, itu ilmu baru. Sementara ilmu yang sudah terhilang kesempatan di masa lalu itu tidak pernah akan kembali. Ay hasala fi qalbihi kaduratu la yadulu asruha, artinya terhasilkan di dalam hatinya seorang oleh kotoran. Setiap kali dia lakukan dosa, maka setiap kali pula akan menyebabkan hati kita itu menjadi kotor. Kayak dulu asruha, yang tidak hilanglah oleh bekesannya kotoran tersebut. Iz ghayatuhu ayat tabi'ahu bihasanatin yamhuhu biha, karena penghujungnya seseorang itu bahwa mengikutkan ianya seseorang akannya hati itu dengan kebaikan-kebaikan yang dihapus ianya seseorang akannya hati itu dengannya kebaikan-kebaikan. Artinya seseorang yang sudah melakukan dosa ngedorong bahwa bagaimana kemudian dosa itu harus disertai dengan kebaikan-kebaikan. Hubul masjid, tak sedekah olehnya, tak berzikir olehnya.
tidak berwudu, salat sunat, i'tikaf dalam masjid. Semoga kebaikan yang tak sertai dia dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa itu. Paling cara terselesaikan kan seperti itu. Bagaimana kita kemudian dosa yang kada bubunan terhapus dengan kebaikan, maksud dengan taubat. Jadi falau jaa bil hasanati wa lam yataqaddam mis sayyi'ata la zadada la muhalata isyraqal qalbi falamma taqaddamatis sayyi'atu saqatat faidatul hasanati lakin adal qalbu biha ila ma kana qabla sayyi'ati wa lam yazdad biha nura. Maka jikalau mendatangkan, melakukan oleh seseorang akan kebaikan dan tidak mendahului ianya kebaikan akan kejahatan, sungguh bertambah-tambahlah hana mustahil oleh pancaran hati, pancaran cahaya hati, isyraq, pancaran cahaya hati. Maka manakala mendahului ianya kebaikan akan kejahatan, niscaya gugur lah oleh faedah kebaikan. Tetapi kembalilah hati dengan sebabnya kebaikan kepada sesuatu yang ada ianya suatu sebelum kejahatan, dan tidak bertambah-tambah ianya hati dengannya sebab kebaikan akan cahaya. Jadi artinya ada beda antara orang yang melakukan kebaikan tapi sebelumnya didahului oleh dosa atau tidak didahului oleh dosa. Bagi orang yang sebelumnya tidak didahului oleh dosa, dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menyebabkan pancaran hatinya semakin bersinar, semakin terang. Beda dengan orang yang sebelumnya melakukan kejahatan, kemudian mengikutkan dengan kebaikan, maka kebaikan itu hanya berfungsi untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa kita atas kejahatan yang kita lakukan. Dan dia tidak berfungsi untuk membersihkan hati. Jadi artinya fungsi kebaikan itu bekerja untuk mengelap hati, ya. Cuma kalau hati yang terang dilap, semakin bertambah terang. Tapi kalau hati yang kotor dilap dengan kebaikan, maka akan menghapuskan kotoran, tapi tidak menambah cahaya, pancaran cahaya hati. Fahadha khusranun mubin, wa nuqsanun la hilata lahu. Maka ini adalah kerugian yang sangat jelas dan kekurangan yang tidak bisa berpaling, yang tidak ada cara baginya seseorang. Jadi intinya kan ada kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan tidak memberikan faedah kepada untuk memancarkan, untuk semakin menjadikan hati kita itu semakin terang oleh sebab dosa yang kita lakukan. Jadi karena kebaikan itu disibukkan dengan membersihkan hati saja, hanya berfaedah untuk menjadikan hati kita itu semakin bercahaya, semakin terang, itu adalah jelas-jelas sangat rugi. Ini hanya laban. Ada dua orang, si A dan si B. Si A dia tidak mendahulukan dengan kejahatan,
Jadi langsung ia lakukan kebaikan, maka kebaikannya memberikan faedah, menjadikan hatinya semakin terang benderang. Tapi si B oleh karena diawali oleh kejahatan, maka kebaikannya hanya mampu untuk menghapuskan kejahatan itu, menghapuskan kotoran-kotoran kejahatan. Jadi tentu si B ini sangat rugi ya. Ada kesempatan ya, yang terbuang di dalam kehidupannya. Falaisatil mira'ah allati tatanaddasu summa tumsahu bil misqalati kallati tumsahu bil misqalati li ziyadati jalaiha min ghairi dansin sabiqin. Maka tidak adalah cermin alati yang ternoda ianya cermin kemudian dibasuhkan akannya cermin bil misqalah dengan clear, misqalah yang pembersih kaca yang putra clear naik bil misqalah dengan alat yang membersihkan, yang menyesakalah yang berkilau menaji. Kemudian dibasuhkan akannya cermin dengan pengkilap, itu seperti cermin alati yang dibasuhkan akannya cermin dengan pengkilap, karena bertambah terangnya cermin daripada tanpa noda yang mendahului. Jadi tidak adalah cermin yang sudah bernoda kemudian dibasuhkan dengan pengkilap, itu seperti cermin yang dibasuhkan dengan pengkilap karena bertambah terangnya cermin daripada tanpa noda yang mendahului. Cermin A, cermin B ya. Cermin A sangat kotor sekali, banyak sekali nodanya. Cermin B sangat bersih sekali, tidak ada noda padanya. Jadi ketika cermin A dilap dengan clear, maka dia akan membersihkan noda, tapi tidak menjadikan cermin itu semakin mengkilap, semakin bersih. Tapi cermin B yang tanpa didahului oleh noda, ketika dilap dengan clear itu, dengan pengkilap itu, dia akan menjadi sangat mengkilap sekali. Fal-iqbalu ala ta'atillahi wal i'radu an muqtadha syahwati huwallazi yajillul qalba wa yasfihi. Walidzalika qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka bermula tak berhadap pada ketaatan Allah dan berpaling daripada sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu, dianya itu adalah sesuatu yang akan mengkilapkan akan hati dan akan membersihkan ia akannya hati ya. Dan oleh karena demikian maka berfirman oleh Allah Ta'ala, dan memula mereka yang bersungguh-sungguh oleh mereka itu pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk akan mereka itu akan jalan-jalan kami. Jadi tak berhadap kepada ketaatan Allah, jadi bertakwa. Bertakwa yang kan amar ma'ruf nahi mungkar.
bertakwa, imtisalu awamirlah wajtinabu nawahihi, ya. Menjunjung tinggi perintah Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah kita tunduk dan patuh, bertaat kepada Allah Ta'ala. Ini naik kebal lah, kepada taat kepada Allah. Kemudian nyarat berpaling, menjauhkan dari larangan-larangan Allah, menjauhkan dari sesuatu yang didorong kita oleh hawa nafsu. Jadi takwa itulah yang kemudian akan menjadi hati kita bercahaya dan menjadikan hati kita itu bersih. Jadi oleh karena itu, berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami dengan cara melakukan perintah, menjauhkan larangan, lanahdiyannahum, niscaya sungguh akan kami beri petunjuk akan mereka itu akan jalan-jalan kami. Jadi artinya semakin kita tunduk dan patuh kepada Allah, maka semakin mendapatkan hidayah. Yang hidayah itulah yang memberi tuntunan kepada kita untuk semakin tunduk dan patuh. Jadinya semakin kita bersihkan, semakin menjadi bersih. Semakin kita bersihkan, semakin menjadi bercahaya hati kita. Dan kemudian dalam hadis Rasulullah beliau mengatakan, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang sudah ia ketahui. Seseorang itu belajar ilmu kemudian mengamalkan dengan ilmunya, niscaya Allah pusakakan akannya man tersebut. Jadi ini pusakakan akan man tersebut oleh Allah akan ilmu sesuatu yang belum ia ketahui. Jadi maka sebagian ulama yang apakah ilmunya kan lagi urung bor air tanah. Urung bor air tanah kan awal dulu dimasukkan air ketika melakukan pengobaran. Tapi kemudian air yang selanjutnya itu tidak perlu dimasukkan lagi, akan keluar sendiri, tidak akan henti-hentinya. Tubi dari tanah. Jadi orang yang belajar ilmu juga seperti itu. Belajar dulu sedikit saja, tidak perlu banyak sekali. Nama gelah fardu ain. Tapi kemudian setelah ia belajar itu mengamalkan ilmu yang sudah ada pada dirinya. Kemudian untuk tambahan-tambahan setelah itu, dia tidak harus berjuang banyak, tapi Allah yang akan ilhamkan ilmu itu di dalam hati mereka. Asalisu bermula yang ketiga, ayakuna ma'dulan bihi an jihatil hakikatil matlubah. Bahwa ada ianya seseorang itu dipalingkan akannya seseorang dengannya hati daripada arah hakikat sesuatu yang dicarikan. Jadi bagaikan cermin ya, yang salah arah, tidak terarah kepada benda yang perlu dipantulkan ke dalam cermin, maka akan tidak terpantul gambaran benda itu di dalam cermin. Maka begitu pun hati dengan ilmu, hanya tidak akan terpantul
cahaya ilmu di dalam cermin itu oleh karena cermin itu, hati itu dipalingkan, diarahkan, berpalingnya diarahkan keluar daripada arah hakikat sesuatu yang dicarikan. Hakikat sesuatu yang dicarikan itu adalah ilmu pengetahuan. Tanya saja lembaga pendidikan untuk mencari ilmu, tapi hati kita itu tidak kita arahkan kepada ilmu. Jadi ilmu diarah berbeda, hati kita arahkan ke arah yang berbeda. Maka tidak akan ketemu antara hati dengan ilmu. Akan tidak masuk ilmu itu ke dalam hatinya. Fainal qalbal muti'a saliha wa in kana usafiya fainahu laisa yatadihu fihi jaliyatul haqqi lianahu laisa yatlubul haqqa. Karena sungguh hati orang yang taat, lagi orang yang salih, sekalipun ada ianya hati itu bersih, maka sesungguhnya hati itu tidak akan menjadi jelas di dalamnya hati oleh ketinggian Fainal qalbal muti'a salihah, karena sungguh hati orang yang taat, lagi orang yang soleh, sekalipun ada ianya hati itu yang bersih ya, maka sesungguhnya hati itu tidak ada ianya hati itu yang menjadi terang jelas di dalamnya hati oleh ketinggian kebenaran. Kebenaran ilmu. Li'annahu laisa yatlubul haqqa, karena sungguhnya hati itu tidak mencari ia akan kebenaran itu. Walaysa muhadiyan bimir'atihi syatral matlubi, dan tidak ada ianya hati itu yang bersetentangan ia dengan cerminnya hati itu akan juduk dari sesuatu yang dicarikan. Bal yakunu, akan tetapi ada ianya hati mustau'ibal hammi, itu yang dipenuhkan akan keinginan, cita-cita, bitafsili ta'atil badaniyah, dengan merincikan ketaatan yang bersifat kepada badaniyah, atau bitahayu'ati asbabil ma'isha, atau dengan mempersiapkan sebab-sebab kehidupan. Wala yasrufu fikrahu ila ta'amuli, dan tidak memalingkan ianya seorang akan pemikirannya seorang kepada berpikir fi hadrati rububiyah, pada hadarah Tuhanan, wal haqaiqil khafiyatil ilahiyah, dan hakikat yang tersembunyi yang dibangsakan kepada Tuhanan. Fala yankashifu lahu illa ma huwa mutafakkirun fihi, maka tidak terbuka baginya hati kecuali oleh sesuatu yang dianya seseorang itu yang berfikir padanya suatu. Min daqaiqi afatil amali, daripada yang halus daripada penyakit-penyakit amalan. Wa khafaya uyubin nafsi, dan yang tersembunyi daripada keaiban-keaiban jiwa. In kana mutafakkiran fiha, jika ada ianya seorang itu yang berfikir padanya penyakit amalan dan yang tersembunyi daripada keaiban-keaiban jiwa. Aw masalihil masya'iyat ma'isyati, ataupun berfikir ia pada kemaslihatan kehidupan. In kana mutafakkiran fiha, jika ada ianya seseorang itu yang berfikir ia padanya kemaslihatan kehidupan. Salah arah maksudnya cermin benda itu ada di dalam satu sudut, kemudian cermin itu diarahkan kepada sudut yang lain. Jadi arah cermin ngarah benda beda-beda, maka gambaran dari benda itu tidak akan tertangkap ke dalam cermin. Jadi begitu pula nisbah antara hati dengan ilmu pengetahuan yang hendak kita cari. Raja Udayah mencari ilmu, tetapi hati kita palingkan ke arah yang lain.
tidak kita arahkan ke arah ilmu yang sedang kita cari, maka ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang tersebut. Karena Bughalim Ghazali, hati orang yang taat saja, bahkan beliau itu seorang yang salih, walaupun memang hatinya itu adalah sangat bersih sekali, akan tetapi hati yang bersih itu dia akan tidak menangkap ketinggian ilmu pengetahuan, karena arah hati dengan ilmu yang dicari itu tidak bersetentangan, tidak satu arah. Jadi laisa muhadiyan bimirati syatral matlub, tidak ada ianya hati itu bersentangan dia dengan cerminnya hati akan juzuk sesuatu yang dicarikan. Juzuk artinya jangankan menghadap kepada sesuatu yang dicarikan secara keseluruhan, secara totalitas, bahkan ke pinggirannya saja tidak bersentuh. Dengan pinggiran ilmu, dengan sudut ilmu saja tidak setentang. Dirinya lain arah hati, kemudian di lain tempat ilmu, maka ilmu itu tidak akan terpantulkan ke dalam hati seseorang. Bal yakunu musta'ibal hami, akan tetapi ada ianya hati seseorang itu yang dipenuhkan keinginan bitafsili ta'atil badaniyah, dengan merincikan ketaatan badaniyah. Mana merincikan ketaatan badaniyah, dia hanya sibuk dengan amalan-amalan yang zahir, ataupun bitahayyuati asbabil lama isyati, ataupun dengan mempersiapkan diri dengan sebab-sebab kehidupan. Jadi orang yang berilmu kan yang memang kalau dia taat, tapi ketaatannya dengan ketaatan ibadah-ibadah zahiriyah yang tidak pernah melakukan riadah di dalam hatinya, dia orang yang taat, yang melakukan perintah-perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah, tapi disibukkan dengan ibadah-ibadah zahiriyah. Ataupun apalagi yang model orang yang berilmu yang kemudian menjadikan ilmu itu sebagai penopang untuk mendapatkan kejahraan kehidupan dunianya. Jadi ilmu memekat macam-macam memekat ilmu. Menjadi penceramah kondang, tapi kadang-kadang draw ke temayang munamutan, ceramah sampai larut malam, tinggal draw ke tebuh anak temayang. Yang dalam kategori ya, orang yang menjadikan ilmu sebagai penopang kehidupan dunia. Oleh surfu fikrahu ila ta'amuli fi dzati rububiyah, dan dia tidak menggunakan akan pemikirannya di dalam berpikir kepada hadarah rububiyah dan hakikat yang tersembunyi yang dibangsakan kepada ilahiyah. Akhirnya berilmu kemudian taat dengan ibadah-ibadah zahiriyah, jadi tidak pernah melakukan riyadah untuk mempersiapkan hatinya kepada mendapatkan sesuatu itu didapatkan sesuatu yang bersifat tersembunyi, hakikat-hakikat yang tersembunyi yang dituangkan oleh Allah. Mana ilahiyahnya dibangsakan kepada ketuhanan karena diberi langsung oleh Tuhan secara ilham atau secara laduni biasa disilahkan. Jadi bagi orang-orang yang seperti itu ya hanya disibukkan dengan amalan-amalan zahiriyah, tetapi
dia tidak melakukan riyadah terhadap hatinya, mempersiapkan hatinya untuk mendapatkan hal-hal yang secara tersembunyi seperti itu, wala yang kasyifu lahu illa ma huwa mutafakkirun fihi, maka tidak terbuka baginya hati seseorang tersebut kecuali oleh sesuatu yang dianya seseorang itu yang berfikir padanya sesuatu daripada yang halus-halus penyakit amalan dan yang tersembunyi daripada aib jiwa, jika ada ianya seorang yang berfikir padanya. Jadi artinya menurut pu yang kita sibukkan untuk diri kita sendiri. Jadi hati kita itu kita arahkan ke mana? Hati kitanya kita arahkan kepada mendapatkan ilmu-ilmu yang zahir yang kemudian beramal dengan amaliyah-amaliyah yang zahir seperti itu, tidak pernah berusaha untuk mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang bersifat tersembunyi yang gaib yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya mendapatkan itu. Jadi artinya kita mendapatkan dengan apa yang kita sibukkan, kita berpikir untuk sesuatu tersebut. Aw masailihil ma'isyati karena mutafakiran fiha, adapun dia akan mendapatkan kemaslahatan kehidupan jika ada ianya seorang itu yang berpikir padanya kemuslihatan kehidupan. Jadi terberupa ilmu dari pun dia abut lagi dorongan motivasi anemik jabut. Kalau anemik abut pada gajuk but le urang ci majid ke pula. Majid ke sarjana mak mudah merumpak kerja. Ya kan masalihil ma'isyah. Jadi jauh daya ya abut mak mudah merumpak kerja. Yang motivasi dorongan pada banyak ada gola mufhum. Nyanji motivasi mak tatim jauh daya. Tapi kemudian setelah sekian lama kita belajar, motivasi itu tidak kita rubah, memang rugo sangat rugi sekali. Tapi ternyata bahwa kemudian kehidupan yang kekal yang abadi itu adalah bukan kehidupan yang mendapatkan kerja. Karena kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Jadi artinya yang sebetul-betulnya yang harus kita persiapkan diri untuk untuk kesejahteraan kehidupan yang abadi. Jadi pada kata tupu lagi nya sokyanya bahwa cita-cita kita itu kan harus kita robah. Jadi motivasi dorongan kita belajar itu harus kita robah. Jadi menyalih tak tupu yang hakikatnya tapi motivasi yang terubah hebat ingat. Jadi merelakan dengan sesuatu yang sifatnya sangat singkat sekali tapi kemudian kita korbankan sesuatu yang sifatnya akan kekal abadi. Tapi memang tanya modelnya mencari ilmu untuk mendapatkan kemuslihatan kehidupan dan kemudian senantiasa berpikir untuk itu, mungkin kita akan mendapatkan itu. Tapi kemudian hati kita tidak akan mendapat pancaran yang lebih cahaya dari hakikat daripada ilmu itu sendiri. Jadi wa idza kana taqidul hammi bil amali wa tawsili ta'ati mani'an an inkishafi jaliyatil haqqi famadhanuka fi man sarafal hamma ila syahwati dunyawiyati waladatiha wa alaiqiha wa kaifa la yamna'u anil kashfil hakiki. Dan apabila adalah ikatan cita-cita dengan amalan dan rincian ketaatan itu menjadi pencegah dari terbuka ketinggian kebenaran, maka apakah sangkaanmu pada seseorang yang berpaling ia akan cita-cita kepada dorongan hawa nafsu yang bersifat duniawi dan kelezatannya duniawi dan hubungan dan segala alaik kan rin marin dia tahu ring bodohnya. Nanya sesuatu yang berkaitan dengan duniawi.
Fa kaifa la yamna'u, maka bagaimana mungkin tidak mencegah ianya cita-cita dorongan syahwat daripada terbuka hakikat. Jadi yang perbandingan ya, banding katanya le Imam Al-Ghazali ya. Hanya orang yang mengikatkan diri ya dengan amalan-amalan yang zahir, yang padahal itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang zahir yang tidak pernah melakukan riyadah, latihan kepada hati ya, untuk mendapatkan sesuatu tuangan yang bersifat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sibuk rod hanya menyibukkan diri. Sibuk rod dengan ketaatan zahir memang kan wajib memang. Baik-baik pun de kahana tak sibuk rod dengan ketaatan yang zahir itu adalah wajib memang. Tapi kalau hanya dengan itu saja, maka kita akan mendapatkan hanya itu saja dan kemudian kita terhalangi daripada inkishaf, dari terbuka hati untuk mendapatkan pengetahuan yang tersembunyi. Dia hanya menyibukkan diri dengan ketaatan yang zahir bisa mencegah hati kita terbuka kepada sesuatu yang tersembunyi. Maka coba bandingkan ke Imam Ghazali. Bagaimana menurutmu bagaimana menurutmu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sangkakan bagi seseorang yang justru dia palingkan hatinya untuk mengikuti dorongan hawa nafsu yang bersifat dunia, yang lazimnya itu adalah kemaksiatan. Artinya menyibukkan diri dengan ketaatan yang zahiriyah saja bisa menjadi penyebab bagi terhalang hati kita untuk inkishaf kepada yang tersembunyi. Apalagi seseorang yang menyibukkan hatinya untuk mengikuti hawa nafsu yang bersifat dunia dan kelezatannya dunia. Fakaifa, maka apakah mungkin ya tidak mencegah daripada terbuka yang hakikat yang sifatnya tersembunyi. Jadi dengan sebab ketaatan amalan yang zahir itu tak ada, memang itu harus kita lakukan. Tapi kalau hanya itu saja pikiran kita arahkan ke hanya itu saja, maka ia akan terhalang daripada inkishaf untuk yang tersembunyi. Apalagi hati kita itu kita palingkan kepada dorongan hawa nafsu, maka lebih-lebih lagi dia akan terhalang daripada terbuka kepada sesuatu yang tersembunyi. Arabiu bermula yang keempat. Yang keempat, kenapa hati kita itu tidak menangkap ilmu pengetahuan? Al-hijabu itu adalah terhijab. Mana terhijabnya kan terhalang. Punya tamsilan cermin dengan benda di atas. Cermin itu sudah bersih, sudah sempurna, sudah bersih. Kemudian benda juga diletakkan di arah cermin. Tetapi kenapa benda itu tidak muncul di dalam cermin? Ternyata antara cermin dan benda itu terhalang oleh tirai, terhalang oleh sesuatu yang menghalangi. Dalam kasus hati dengan ilmu juga seperti itu. Kenapa ilmu itu tidak terpancar di dalam hati seseorang sementara arahnya itu sudah benar? Karena ternyata ada penghalang. Apa penghalang? Tirai ya. Tirai yang menghalangi antara ilmu dan hatinya. Fainal muti'al qahira li syahwatihil mutajaridal fikri fi hakatin minal haqaiqi kala yang kashifu lahu dhalika likaunihi mahjuban anhu bi'atikadin sabaqa ilaihi munzu siba ala sabili taqlidi wal kabuli bihusni dhanni. Karena sungguh seorang yang taat
yang mengerasi ia bagi syahwatnya. Mengerasi ini mengalahkan syahwat. Al mutajarridal uh, fikra, yang mengtajarudkan ia akan pemikiran. Tajarud ini memfokuskan akan pemikiran. Fi hakikatin, pada satu hakikat, minal haqaiq, daripada segala hakikat. Kala yang kasyifu lahu dzalika, terkadang-kadang tidak terbuka baginya seseorang oleh demikian hakikat. Likaunihi mahjuban anhu, karena keadaannya demikian hakikat itu terhijabkan daripadanya seseorang. Biatikadin, dengan sebab itikat yang mendahului ianya itikat kepadanya seseorang. Munzu siba, semenjak ia kanak-kanak, semenjak ia kecil. Ala sabili taklidi wal qabuli, di atas jalan taklid dan menerima, bihusni zani, dengan jerohdan. Fa inna dzalika yahulu bainahu wa baina hakikatil haqqi, maka sungguh demikian taklid itu akan menghalangi ianya taklid di antaranya seorang dan di antara hakikat kebenaran. Wa yamna'u min ayyan kashifa fi qalbihi, dan mencegah ianya taklid daripada bahwa terbuka di dalam hatinya seseorang, khilafu ma talaqafahu, oleh sebalik sesuatu yang sudah didapati ianya sorahakannya suatu daripada zahir taklid. Wa hadza aidan hijabun 'azimun bihi, dan ini pula menjadi hijab yang besar dengannya seorang. Hajaba aksaral mutakallimin, yang telah menghijab ianya hijab ini akan kebanyakan para ulama tauhid. Wal muta'assibina lil madhahib, dan orang yang fanatik bagi madhab. Bal aksaru salihin, bahkan menghijabkan ia akan kebanyakan uru-uru yang saleh. Al mutafakirina, yang berfikir oleh mereka itu uru-uru yang saleh. Fi malakutis samawati, di dalam alam malakut yang tinggi, wal ardi, dan alam malakut yang di bumi. Lanahum mahjubuna bi'tikadin, karena sungguh mereka itu terhijab oleh mereka itu dengan i'tikad yang dibangsakan kepada taklid. Jamadat fi nufusihim, yang mengental ianya taklid di dalam jiwa-jiwa mereka itu. Warasakhat, dan rasih, yang merasakan kamantap ianya taklid tersebut di dalam hati-hati mereka itu. Wasarat hijaban bainahu wa baina darkil haqiqah, dan menjadikan ianya i'tikad taklidiyah tersebut itu sebagai hijab di antara mereka itu dan di antara mendapati hakikat. Ini ke mana lah? Jadi ini alasan yang keput nepegah ilmu morali pakan hati seseorang itu tidak mendapatkan hakikat kebenaran, tidak mendapatkan hakikat dari ilmu pengetahuan, karena antara hakikat ilmu dengan hatinya terhalang oleh tirai. Tirai ji putra tirai ji ini. Tirai yang kepugahi ini itu adalah fanatik kepada madhab tertentu. Jadi maksud fanatik kepada madhab tertentu, tidak berupaya untuk meningkatkan ilmu daya. Sembahyang wajib, sembahyang perakaat. Emang pada awalnya taklid itulah yang mendorong genanya, yang mengajarkan tanya itu kan cara-cara beramal di dalam agama kita. Ya kan, hana mandu manusia yang lahir kemudian pintar. Jarang.
Jadi sembahyang boleh, puasa boleh, kemudian beriktikaf di dalam tauhidnya. Bagaimana supaya akidah kita benar itu, membenarkan akidah juga perlu. Jadi semua itu kita dapatkan adalah dengan taklid kepada imam. Tapi yang kemudian kepada hina al-muta'asibun ya, istilah itu kan al-muta'asibun. Muta'asibun itu orang yang fanatik dengan mazhab tertentu, dan kemudian dia tidak pernah berusaha berupaya untuk belajar ilmu. Jadi maksudnya contohlah seseorang orang dia beragama dengan fanatik ke dalam satu mazhab yang kemudian tidak belajar sedikit pun selebihnya dari itu, maka katente yang ia ketahui itu kan sebatas itu. Jadi hana berkembang dirinya seseorang itu tidak terjadi perkembangan. Jadi jika orang awam tapi orang yang fanatik dengan masa itu menjadi orang awam. Semayang gedepu, semayang gedoh. Tapi kemudian apa hikmah yang mendalam dari salat itu dan juga ibadah-ibadah yang lain dia tidak ketahui. Karena tidak mempersiapkan diri. Ayo kan beda lah segi cara sudut pandang kita terhadap taklid ini antara tanya orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang yang Wahabi yang kemudian kita diserang dengan taklid ini. Karena yang Imam Ghazali yang itu menjadi penghalang yang menjadi hijab daripada inkishaf hati kita terhadap hakikat ilmu, orang yang fanatik yang kemudian dengan fanatik itu kita tidak pernah mau belajar lebih. Jadinya yang kenapa? Jadi orang yang taat, orang yang mampu mengalahkan syahwatnya, dia tidak terdorong kepada syahwat. Taat dia, orang salih sekali di dalam kehidupan. Kemudian dia fokuskan pemikirannya untuk mendapatkan hakikat. Ilmu hakikat yang harus ia berupaya untuk mendapatkan itu. Dia berusaha berupaya untuk mendapatkan itu. Tapi kadang-kadang tidak ia dapatkan karena oleh sikap dia, karena ada hijab yang terjadi antara dirinya dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Apa hijab? Ya, ta'assub, fanatik kepada mazhab tertentu yang kemudian dia tidak mau belajar yang lebih dari itu. Yang kedua, yang yang kemudian dikatakan sebagai penghalang. Kemudian al-khamisu yang kelima, al-jahlu bil jihati lati yaqa'u minhal asuru 'alal matlubi. Kejahilan dengan arah halati yang terjadi daripadanya kejahilan tersebut oleh asara, mana asara? Asara mendapatkan asara ala menemukan mendapatkan.
Al-khamisu bermula yang kelima, al-jahlu bil jihati allati yaka'u minhal asuru 'alal matlubi. Fa inna talibal ilmi laysa yumkinuhu ayasulal ilma bil majhuli illa bitadzakkuri lil ulumi allati tunasibu matlubahu hatta idza tadzakkaraha wa ratabaha fi nafsihi tartiban makhsusan ya'rifuhul ulama'u bi turuqil i'tibari fa inda dzalika yakunu qad ansara ala jihatil matlubi fatajalla hakikatul matlubi li qalbi. Bermula yang kelima itu adalah jahil dengan arah allati yang jatuh daripadanya arah oleh mendapatkan di atas sesuatu yang dituntutkan. Jadi artinya kalau ilustrasi ini barang berada di arah timur, kalau kita ingin mencari mendapatkan barang itu kita harus pergi ke timur, jangan pergi ke barat. Punya barang di arah timur, kita pergi ke barat, kita tidak pernah mendapatkan barang itu. Yang dengan jahil arah allati yang terjadi daripadanya arah oleh mendapatkan sesuatu yang dicarikan. Arah untuk kita dapatkan ilmu yang kita cari itu kita harus pergi ke timur. Tapi kita jahil dengan arah timur itu. Aduh. Kenapa tanya nak jak baru mau urang. Tu pak rumah. Tanya ngelamat, pak rumah nunggu pulat. Geteut le urang teut. Neja aju dengku. Uke bela unen, bela uwi, bela unen, orang bela unen lah, bela uwi, yang kata rumah kaya. Yang punya arah yang ipegah tingkat mungkin terus. Tapi pada perimang duduk kakak ada perimang bingung tu bela unen padungga bela unen padungga bela uwi. Yang kudi ulah urut. Yang jahil dengan arah yang terjadi daripadanya arah oleh mendapatkan dia ada sesuatu yang dicarikan. Fa inna talibal ilmi laisa yumkinu ayasulal ilmu bil majhuli. Karena sungguh si pencari ilmu itu tidak ada itu yang memungkinkan akannya si pencari ilmu itu oleh bahwa terhasillah ilmu dengan sesuatu yang dijahilkan. Ilmu hanata tupat. Di mana letaknya ilmu itu? Kita harus pergi ke arah yang mana, ke sisi yang mana? Itu tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan ilmu itu. Illa bitazakuri, kecuali dengan mengingat bagi ilmu-ilmu alati yang bersesuaian ianya ilmu yang bersesuaian ianya ilmu-ilmu tersebut akan pencariannya seseorang. Manaji seseorang itu tidak mungkin untuk mendapatkan ilmu sebelum ilmu memang kita jahil. Tapi kemudian maksudnya dengan sesuatu yang jahilkan, sesuatu yang kita tidak tahu arah untuk mencari ilmu yang mana. Tekan tanya ngalamat baru mau urang lumpur lelung nak jak baru mongon. Tapi han lupa rumah. Tanya ngli urang tonan ke, umanan piana aku tu ke. Mau urangnya kan bingung ke sih anak doh dunya. Jadi tanya
Dia mau mencari ilmu. Ilmu apa yang ingin kita cari? Dari pun ya, kita jahil mau mencari ilmu yang seperti apa, hanya juga akhirnya akan tersesat di dalam belajar ilmu. Jadi kibanci adalah bitadzakuril ulumil lati tunasibu matlubah. Sehingga seseorang itu kan harus mengingat-ingat ilmu sesuatu yang bersesuaian. Ianya ilmu akan pencariannya seseorang, sesuatu yang dicarikan oleh seseorang itu. Jadi dapat pepe belut lehnya, dia mau belajar ilmu apa yang ingin kita pelajari, yang cocok dengan jiwa, dengan keadaan kita. Hatta idza tadzakaraha wa ratabaha fi nafsihi tartiban mahsusan, sehingga wate sudah kita renungkan ilmu apa yang akan kita cari itu, waratabaha fi nafsihi, dan dia susun dan menyusun dianya seseorang akannya ilmu-ilmu itu di dalam dirinya seseorang tartiban maksusan, akan sebagai penyusunan yang maksus, yang tertentu. Ya'riful ulama'u biturukil itibari, yang dikenali akannya ilmu oleh para ulama, biturukil itibar, dengan jalan-jalan itibar. Fa inda dzalika yakunu, maka ketika demikian ada ianya seseorang kana sarang ala jihatil matlubi, sungguh mendapati ianya seseorang di arah sesuatu yang dicarikan. Fatajalla hakikatul matlubi li qalbi, maka teranglah oleh hakikat sesuatu yang dicarikan bagi hatinya. Jadi bertanya sudah mengetahui ya ilmu-ilmu apa yang bersesuaian dengan pencarian kita. Kemudian kata ketahui ya, tak pegat te perencanaan, menaratabaha, tak susun perencanaan dalam jiwa katanya akan sebagai perencanaan yang tertentu. Mari ada pola, ada caranya masing-masing tersendiri. Kiban perencanaan yang tertentu, lagi perencanaan yang kagak pegat oleh para ulama, yang kemudian mereka para ulama dengan perencanaan yang seperti itu menguasai ilmu, memahami ilmu. Kemudian itu kita jadikan sebagai perbandingan. Kita nak berno ilmu pun jangan harus tamitan riwayat hidup para ulama, beliau sampai menjadi alim ulama yang seperti itu, seperti apa mereka melakukan persiapan dan perencanaan untuk belajar ilmu itu. Nah, idanya lagi yang tersusun perencanaan. Fa'inda dzalika, maka di ketika demikian, di ketika demikian tanya juga tak ikuti tahap langkah-langkah yang seperti apa yang dilakukan oleh ulama dalam mereka mendapatkan ilmu. Kalau kita ikuti seperti itu, yakunu, sungguh ada ianya seseorang karena asara, sungguh mendapati ya dia itu arah yang dicarikan. Jadi baru butuh arah lah. Jadi tersusun rencana skema perjalanan kita untuk mencari ilmu sebagaimana yang katakan para ulama melakukan seperti itu. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, maka sungguh
ia sudah mendapatkan arah untuk pencarian ilmunya. Kalau sudah mendapatkan arah, fatajalla, maka akan teranglah oleh hakikat sesuatu yang dijadikan bagi hatinya. Fainal ulumal matlubata lati laysat fitriyah la taqtanisu la tuqtanasu ila bisyibkatil ulumi. Karena sungguh ilmu yang dicarikan, ilmu alati yang tidak ada ianya ilmu itu yang bersifat fitrah. Itu tidak akan didapatkan. Iktinasnya kutip bahasa, tidak dapat dikutipkan, didapatkan ila bisyabkatil ulumi, kecuali dengan syabkah jaring. Jaring, kecuali dengan jaring jala ilmu-ilmu yang sudah terhasil ya. Pinjam panjang ya, mentambung ke kajian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.